Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-10, yaitu strategi aliansi. Di mana strategi aliansi yaitu merupakan sebuah hubungan antara beberapa kelompok yang memiliki tujuan sama dan melibatkan beberapa bidang bisnis yang lainnya. Misalnya kerjasama antara perusahaan A dan B yang akan menghasilkan produk yang baru maupun bisnis yang baru. Dan ada beberapa tipe dari strategi aliansi. Yang pertama yaitu non-equity aliansi yang merupakan kerjasama dikelola langsung melalui kontrak tanpa pemilihan lintas ekuitas maupun perusahaan independen yang dibuat. Jenis ini aktivitasnya pembelian pembentukan nilai utama atau pendukung dari perusahaan lain. Jadi contohnya Sony dan Samsung, di mana yang kita ketahui Sony di sini mempunyai sensor yang bagus dan di mana Samsung di sini mempunyai kualitas juga yang bagus. Jadi Samsung di sini membeli sensor dari Sony, pembeliannya berbentuk utama dan di mana akan digabungkan mengakibatkan sebuah produk yang berkualitas tinggi dan penjualannya akan meningkat jika sudah dipasarkan. Jika Samsung ini membeli sensor dari Sony. Yang kedua, di sini ada joint ventures yang merupakan salah satu tipe yang di dalamnya terdapat dua perusahaan maupun lebih yang menciptakan perusahaan mandiri dan legal. Perusahaan tersebut saling berbagi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan keahlian yang dimiliki satu sama lain untuk dikombinasikan agar mampu meningkatkan kemampuan untuk bersaing yang lebih baik lagi. Contohnya di sini pada Sony dan Sharp, di mana kedua perusahaan tersebut saling berbagi dan melaksanakan kerjasama yang dapat mengakibatkan produk baru seperti TV LCD dikarenakan mampu saling berbagi sumber daya manusia maupun sumber daya alam bahkan keahlian yang dimiliki satu sama lain. Yang ketiga, di sini ada equity aliansi di mana merupakan dilengkapi dengan investasi ekuitas oleh satu mitra di mitra lainnya. Terdapat dua maupun lebih perusahaan yang mempunyai bagian kepemilikan yang berbeda dengan perusahaan yang berbentuk secara bersama-sama. Contohnya pada ICL dan Fujitsu, di mana ICL di sini lebih ke mainframe dan Fujitsu ke laptop. Mereka itu bekerja sama untuk membuat sebuah produk baru yaitu laptop yang sampai sekarang tuh terkenal. Akan tetapi aliansi di sini dapat mengakuisisi pada tahun 1990 di mana Fujitsu mengakuisisi ICL. Yang keempat, di sini ada internasional strategis yang merupakan di dalamnya terdapat kerjasama secara partnership antara dua perusahaan maupun lebih. Terjadi dalam negeri maupun di luar negeri, bahkan di lintas industri maupun seindustri sesuai bisnisnya. Contohnya, pada kapal selam yang ada di Indonesia melaksanakan bekerja sama dengan perusahaan Korea, misalnya alat tempur dan badan kapal. Dan contohnya juga pada pesawat, di mana pesawat tersebut mesinnya dibuat di Indonesia, bahkan tebing-tebingnya atau baling-balingnya di luar negeri. Dan biasanya kerjasamanya Indonesia ke Amerika, bahkan ke alat-alat tempur, senjata yang terkhususkan digunakan oleh TNI maupun polisi. Recent Frame Develop Strategic Alliance J. Barner 2014, di mana di sini terdapat 4. Yang pertama, banyak perusahaan kekurangan sumber daya alam dan sumber daya manusia.
dan bahkan kapabilitasnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan mereka. Di mana seperti contohnya itu kapal, yang dimana Indonesia ini tidak ada teknologi yang menunjang ke kapal untuk yang lebih baik lagi. Dan bahkan seperti pesawat, di mana ada beberapa komponen yang tidak dimiliki Indonesia, dan alat-alat tempur TNI dan polisi, di mana yang membeli bekerja sama pada di Amerika yang tidak ada di Indonesia. Yang kedua, di sini ada perilaku kerjasama mengizinkan partner untuk membentuk nilai yang tidak bisa mereka kembangkan dengan bertindak independen. Di mana seperti halnya yang tadi dikatakan bahwasanya Indonesia ini tidak bisa membuat kapal ya contohnya. Nah, itu oleh karena itu harus bekerja sama dari orang lain maupun luar negeri. Dan biasanya di sini terdapatnya kerjasama yang dapat menghasilkan produk yang lebih baik. Yang tadi alat-alat TNI, Polri juga iya kan, dapat bekerja sama dari Amerika maupun ke luar negeri yang lainnya yang dapat menghasilkan produk yang diinginkan. Yang ketiganya di sini ada strategi kolaborasi sangat berharga bagi perusahaan kecil maupun besar dengan sumber daya alam maupun manusia ini terbatas untuk mendapatkan pelanggan dan memperluas saluran distribusi yang mereka buat. Di mana pada perusahaan ini yang ingin memperluas pasarannya, oleh karena itu ia menambah inovasi yang baru, rasa yang baru, lalu ia kembangkan dan memperluas pasarannya ke luar Indonesia atau maupun luar negeri. Dan bahkan di Indonesia ini beberapa daerah juga citra rasa mie-nya itu berbeda, yang pelosok-pelosok gitu, yang membuat mie ini tertarik dan diperluaskan. Dan keempat di sini menyelaraskan kepentingan para pemangku kepentingan di dalam maupun di luar negeri ataupun luar perusahaan yang dapat mengurangi ketidakpastian lingkungan. Contohnya ini pada produk mie yang dimana diekspor maupun ke luar Indonesia maupun luar negeri, yang menjelaskan bahwa keuntungan mendistribusi barang tersebut yang dapat menjadikan laba dari perusahaan. Terdapat sumber lingkup ekonomi antar perusahaan yang dapat memotivasi aliansi strategi. J. Barner 2014. Di mana terdapat 8, yaitu yang pertama memanfaatkan skala ekonomi. Jadi misalnya di Indonesia, karena pajaknya tinggi akan memanfaatkan perekonomiannya. Dan keduanya belajar dari pesaing, di mana terhadap persaingan perusahaan itu harus belajar apa sih yang mereka tingkatkan dan gimana sih cara pemasarannya lebih tinggi, harus belajar distribusinya, pemasarannya, habis itu cara memproduksinya yang lebih berkualitas lagi yang dapat diminati oleh masyarakat dan di pasaran. Dan harus mengecek apa sih yang di pasaran itu pas lagi ngetren maupun yang diinginkan oleh masyarakat. Yang ketiga di sini mengelola risiko dan berbagai biaya, yaitu untuk mengelola risiko dan berbagai biaya harus melaksanakan bekerja sama atau berkolaborasi antara perusahaan A dengan perusahaan B yang dapat menciptakan kualitas dan kuantitas yang banyak dan akan meringankan resiko dan berbagai biaya tersebut. Dan yang keempat, memfasilitasi kolusi diam-diam, di mana kolusi ini bekerja sama, sharing information. Contohnya seperti kita bekerja sama pada perusahaan A dan B. Misal kita tuh harus tahu apa sih R&D-nya, habis itu pemasaran bagaimana, keuangannya bagaimana,
pemproduksinya bagaimana yang dapat memperkembangkan. Yang kelima itu masuk dengan biaya rendah ke pasar baru, di mana perusahaan luar negeri yang masuk ke Indonesia dengan biaya rendah dan harus bekerja sama. Oleh karena itu biasanya yang luar negeri ini biasanya kerjasama pada Indonesia dikarenakan untuk meringankan biaya dari barang luar ke masuk, biasanya di bea cukai maupun yang lainnya. Kan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika barang luar negeri masuk ke barang Indonesia. Biasanya bekerja sama ini contohnya pada perusahaan Cina yang bekerja sama pada Indonesia, yang bahkan di Cina ini terkenal teknologinya. Oleh karena itu harus bekerja sama di Indonesia biar biaya yang dihasilkan produk dari Cina tersebut tuh agak rendah. Ketujuh, keluar biaya rendah dari segmen industri, di mana distribusi barang. Biasanya pada pajak misalnya ya, jika bekerja sama akan murah pada luar negeri dan dalam negeri gitu. Dan yang kedelapan di sini mengelola ketidakpastian. Jika tidak distributor Indonesia tidak ada kepastian, maka akan mengakibatkan kerugian pada perusahaan tersebut. Terdapat 4 keuntungan dari strategi aliansi tersebut. Yang pertama di sini ada kemudahan masuk pasar, yang merupakan akan membuat perusahaan mampu memperoleh manfaat dari cepatnya masuk ke pasar baru dengan biaya yang rendah menggunakan distributor. Biasanya di sini harus bekerja sama ya atau mengenal tentang pasaran baru biar mempermudah mereka. Dan yang kedua di sini berbagi resiko, di mana menjadi pertimbangan yang sangat penting ketika perusahaan masuk ke pasar yang relatif baru atau memiliki tingkat ketidakpastian dan instabilitas tinggi, di mana pada saat melakukan strategi aliansi dapat berbagi resiko pada perusahaan yang lainnya. Yang ketiga di sini ada berbagi pengetahuan dan keahlian, di mana perusahaan berpotensi untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian yang dianggap kurang baik mengenai cara produksinya, cara memperoleh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tertentu, cara menghadapi peraturan pemerintah lokal maupun luar lokal, cara mengelola lingkungan yang berbeda, dan di mana pada saat berbagi ini satu sama lain berbagi pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki dari perusahaan A dan perusahaan B yang dapat menciptakan perusahaan ataupun keinginan yang lebih baik lagi. Yang keempat, sinergi dan keunggulan yang bersaing, yang merupakan perusahaan berkolaborasi yang dapat menciptakan pencapaian yang lebih baik lagi dan banyak keunggulan serta bersaingnya dengan lebih efisiensi dibandingkan jika perusahaan berusaha masuk ataupun ke pasar itu industri sendirian. Jadi di mana perusahaan yang melakukan pekerja sama di sini memiliki keunggulan dan dalam bersaing untuk menciptakan produk yang diinginkan oleh pasaran dan inginnya memperluas pada pasaran. Biasanya di sini jika tidak bersinergi di Indonesia, maka akan sulit pada masuk ke pasaran baru. Di Indonesia aja tidak bisa, apalagi di luar. Oleh karena itu, strategi aliansi ini perlu. Setidaknya ada 4 faktor dalam memilih partner, yaitu yang pertama kecocokan atau compatibility, di mana partner di sini harus cocok antara A dan B pada saat melakukan partneran. Di mana kecocokan ini ya harus dipercaya, dapat bekerja sama secara efektif dan jelas, dan
di mana harus mempunyai tujuan dan visi misi yang sama agar dapat menghasilkan kecocokan satu sama lain. Yang kedua di sini sifat produk atau jasa calon partnernya apa? Di mana perusahaan yang bekerja sama dengan partner produk ataupun jasa paling melengkapi tetapi tidak langsung bersaing dengan produknya sendiri. Biasanya ini Samsung dan Sony yang tidak bersaing dikarenakan Samsung ini menggunakan sensornya Sony misalnya. Dan bahkan kita tuh harus mengetahui apa sih yang produknya dia hasilkan atau jasanya yang ia hasilkan. Dan yang ketiga di sini keamanan aliansi secara relatif yang merupakan kompleksitas dan potensi kerugian dikarenakan gagalnya kerjasama. Para manajer harus memperoleh sebanyak mungkin informasi dari calon partner sebelum membentuk aliansi strategis, di mana di sini harus saling mengenal satu sama lain apa sih perusahaan A yang dihasilkan, apa sih perusahaan B yang dihasilkan, dan harus menggali informasi kepada perusahaan yang lainnya apakah ini baik atau tidak dan menghasilkan produk yang baik ataupun SDM yang dihasilkan. Dan yang keempat di sini potensi pembelajaran aliansi, di mana para partner harus menilai potensi untuk saling belajar. Pembelajaran di sini harus mengetahui apakah 5 tahun itu ke depan itu seperti apa, bagaimana R&D-nya, bagaimana marketingnya, bagaimana pemproduksiannya, bagaimana caranya memperkembangkan perusahaan, dan di mana pada poin yang ketiga tadi harus sama budayanya dan beberapa hal kemampuan yang dimiliki perusahaan A dan perusahaan B. Bahkan di strategi aliansi juga terdapat sumber masalah yang mengancam kelangsungan pada strategi tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama ketidakcocokan antara partner. Pastinya di sini terdapat ketidakcocokan pada partner pada saat bisnis ataupun kerjasama berlangsung, yang dapat menghasilkan konflik yang serius walaupun menghasilkan penurunan kinerja aliansi, di mana di dalam budaya organisasi biasanya yang berbeda dari perusahaan saat A dan perusahaan B. Misal perusahaan A budaya organisasinya seperti ini, harus lebih soft skill, tetapi pada perusahaan B harus ya soft skill, ya harus pengetahuannya, harus attitude-nya. Dan yang selanjutnya itu biasanya pada marketingnya. Biasanya pada marketing A dan B itu selalu berbeda dikarenakan mempunyai pandangan yang mengartikan bahwa marketing ini tuh yang baik, marketing ini yang buruk gitu. Jadi adanya perbedaan dan mengakibatkan ketidakcocokan antara partner. Yang kedua di sini akses informasi, di mana perusahaan yang saling bekerja sama di sini harus dapat berbagi informasi, maka tidak akan mengakibatkan tidak efektif kolaborasi yang akan terganggu pada kerjasama tersebut. Oleh karena itu, komunikasi ini sangat penting untuk menjalankan suatu bisnis, apalagi pada saat kerjasama, di mana jika tidak adanya komunikasi akan mengakibatkan efektivitas dan kolaborasi dan terjadinya miskomunikasi antara dua perusahaan tersebut maupun lebih pada saat kerjasama. Yang ketiga di sini konflik tentang distribusi penghasilan, yang merupakan salah satu keterbatasan strategi aliansi adalah distribusi pendapatan, di mana distribusi pendapatan mengakibatkan tidak terjadinya kontak terlebih dahulu ataupun perjanjian. Pada saat melakukan kerjasama, biasanya distribusi penghasilan ini jarang dibicarakan maupun terlebih dahulu tidak ada perjanjian antara dua perusahaan maupun lebih pada saat kerjasama.
Yang keempat di sini hilangnya otonomi, merupakan perusahaan berbagi resiko dan profit. Perusahaan tersebut juga berbagi pengendalian, dengan demikian membatasi kegiatan masing-masing perusahaan. Jika pada saat perusahaan A memiliki kerja yaitu 8 jam, dan mereka itu harus kesepakatan bersama apakah perusahaan A dan B ini harus disamaratakan atau tidak pada saat jam kerjanya karyawan. Oleh karena itu hilangnya otonomi. Yang kelima itu perubahan keadaan, di mana kondisi ekonomi yang dulunya memotivasi perjanjian kerjasama sudah tidak ada lagi, atau keunggulan teknologi yang membuat perjanjian tidak menguntungkan lagi. Di mana pada saat contohnya ya, pada Samsung dan Sony, di mana Sony ini memiliki sensor yang lebih tinggi daripada Samsung. Sensor Sony itu pada saat sensornya itu dulunya tuh tinggi. Akan tetapi tahun ke tahun sensor tersebut tidak ada kenaikan, tidak ada perbaikan, dan mengembangkan sensor tersebut lebih baik lagi yang mengikuti zaman, yang akan mengakibatkan penurunan dan pada ke HP, dan sekarang yang lebih ngetrennya itu ke HP iPhone. Walaupun sensor yang lebih tinggi itu dari Sony yang kita ketahui daripada iPhone, tetapi iPhone ini selalu belajar dan selalu mengembangkan apa yang pasaran butuhkan. Reason why strategy aliansi may be more attractive than acquisition to realize valuable economies of scope, di mana terdapat 4. Satu, mungkin ada batasan hukum dalam akuisisi, yang dimana memilih aliansi strategi daripada akuisisi lainnya. Contohnya ya pada pajak. Yang kedua di sini, dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi, akuisisi dapat membatasi fleksibilitas perusahaan, di mana yang tinggi ini pada perusahaan, contohnya Sony ya, yang tidak bisa mengembangkan sensor yang tadi saya katakan, jadi tidak bisa berkembang lagi dan mengikuti zaman yang apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, sensor Sony akan ketinggalan jauh dan mengakibatkan HP-HP yang dulunya kalah daripada Sony, sekarang malah berkembang daripada Sony tersebut. Contohnya ya Xiaomi, Samsung, iPhone. Dan yang ketiga di sini, perusahaan yang diakuisisi dapat membawa organisasi yang tidak diinginkan, di mana terjadinya perusahaan yang contohnya itu Sony tidak development dan tidak diinginkan dikarenakan stuck pada sensor-sensor itu terus tidak mengikuti zaman dan probabilitas pada dunia. Oleh karena itu sensornya Sony itu ketinggalan zaman. Dan yang keempat di sini, nilai sumber daya dan kapabilitas perusahaan mungkin bergantung pada kemandiriannya. Contohnya Samsung yang tergantung pada sensornya Sony. Nah, akan tetapi menyebabkan kekacauan harga yang dapat dikendalikan oleh Sony. Oleh karena itu, Samsung tersebut harus menciptakan sensor yang lebih baik daripada yang Sony. Akapun sudah menjadikan bekerja sama, akan tetapi Samsung ini tidak boleh dikendalikan oleh Sony, yang harus dimana harganya itu di atas Sony maupun tidak boleh di bawahnya Sony gitu. Sekian penjelasan saya dari pertemuan 3, pertemuan 4, pertemuan 9, dan pertemuan 10. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Salam.